Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah periode yang luar biasa krusial dan penuh drama dalam sejarah Romawi, tepat setelah pembunuhan Julius Caesar di tahun 44 sebelum Masehi. Betul sekali. Sumber-sumber yang kita punya itu melukiskan gambaran perebutan kekuasaan yang, wah, brutal sekali dan penuh intrik. Rasanya nggak berlebihan kalau kita bilang ini mirip Game of Thrones versi nyata. Benar. Ada pengkhianatan, aliansi yang tak terduga, dan ada satu pemain yang diremehkan semua orang, tapi akhirnya ya merebut semuanya. Bedanya, ini nyata. Nah, dan misi kita kali ini adalah untuk mencoba memahami bagaimana seorang pemuda, usianya baru 18 tahun, Octavianus namanya, yang awalnya itu benar-benar bukan siapa-siapa. Sama sekali. Dia nggak punya pasukan, nggak punya sekutu, pengalaman juga nol. Tapi kok bisa dia mengalahkan semua jenderal dan politisi terkuat di Roma untuk jadi kaisar pertama? Dan ini bukan sekedar kisah tentang pertempuran atau aliansi politik biasa ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini seperti studi kasus tentang bagaimana satu peristiwa saja, pembunuhan kaisar, itu secara radikal mengubah psikologi dan ya realitas politik satu bangsa. Maksudnya? Pembunuhan itu menciptakan sebuah mitos baru yang begitu kuat, dan Octavianus adalah orang yang paling diuntungkan dari mitos tersebut. Oke, menarik. Mari kita mulai dari momen ledakannya. Tahun 44 SM, Caesar tewas. Mark Antony, orang kepercayaannya, dan konsul saat itu, kan awalnya bikin kesepakatan ya dengan para konspirator, Brutus, Cassius, dan yang lain untuk mencegah perang sibil. Iya, di permukaan begitu, tapi di balik layar dia menghasut kemarahan publik. Lewat pidato pemakaman yang legendaris itu kan? Tepat, dia membakar amarah rakyat. Akibatnya, para konspirator yang tadinya dielu-elukan sebagai pembebas, jadi musuh publik. Mereka terpaksa kabur dari Roma. Situasi jadi tegang sekali, semua orang menunggu. Ini selanjutnya apa? Dan langkah selanjutnya datang dari sebuah dokumen yang nggak disangka-sangka. Surat wasiat Caesar. Disinilah segalanya berubah kan. Sumber kita menyebut ada 3 kejutan besar di dalamnya. 3 kejutan besar, betul. Kejutan pertama, soal uang. Ya, dan ini bukan sekedar uang. Caesar, orang terkaya di Roma, memberikan setiap warga negara upah prajurit selama 3 bulan. Bayangkan itu. Wow. Tidak cuma itu. Dia juga mengubah sebagian besar properti pribadinya yang super luas itu jadi taman publik. Ini seperti deklarasi anumerta tentang cintanya pada rakyat Roma. Sebuah langkah populis dari alam baka, keren. Tapi kejutan kedua ini yang jadi pukulan telak buat Mark Antony. Semua orang, termasuk Antony sendiri, pasti mengira dialah pewaris utamanya kan? Tentu saja. Dia tangan kanan Caesar, konsul yang berkuasa, siapa lagi? Tapi ternyata, Caesar menunjuk keponakan buyutnya yang masih 18 tahun, Gaius Octavius. Anak kemarin sore. Betul, dan secara resmi mengadopsinya sebagai putra. Namanya pun berubah jadi Gaius Julius Caesar Octavianus. Tiba-tiba, seorang remaja tanpa nama jadi putra Caesar. Saya bisa bayangkan marahnya Antony. Tapi ada kejutan ketiga yang menurut saya paling aneh. Soal pewaris cadangan. Di sumber kita disebut nama salah satu pembunuhnya, Decimus Brutus, ada di daftar itu. Iya. Ini maksudnya apa? Apa ini semacam lelucon kejam dari Caesar? Bukan lelucon, tapi manuver politik yang, jenius sekali. Dengan mencantumkan nama Decimus Brutus, Caesar seolah-olah bilang dari kubur, "Lihat, bahkan orang yang menikamku pun aku maafkan." Oh, Wasiat ini bukan lagi sekedar pembagian harta, ini senjata politik. Wasiat ini secara permanen mengukuhkan citra Caesar sebagai martir yang murah hati, menempatkan Antony dalam posisi yang sangat canggung, dan yang terpenting mendorong Octavianus dari nol langsung ke pusat panggung politik Roma. jadi wasiat ini seperti bom waktu politik. Nah, siapa saja pemain utama yang sekarang saling berebut kekuasaan? Tentu yang pertama, Mark Antony. Jelas, Antony merasa dikhianati dan dipermalukan. Dia menguasai kas negara dan menolak menyerahkan sepeser pun warisan Caesar ke Octavianus. Di matanya, dialah pewaris spiritual Caesar, bukan anak ingusan ini. Lalu Octavianus sendiri, dia punya nama besar, tapi cuma itu kan, umur 18, nggak punya pasukan, nggak punya uang, apa yang bisa dia lakukan? Nah,
Disinilah kita pertama kali lihat kecerdikan politiknya. Dia tahu dia harus memenuhi janji wasiat ayahnya. Jadi, dia melakukan sesuatu yang gila. Dia pinjam uang dalam jumlah super besar. Sebentar. Pinjam uang sebanyak itu di usia 18 tahun, jaminannya apa? Cuma nama ayahnya yang baru dia sandang. Orang-orang nggak nganggap dia gila. Justru di situ jeniusnya. Dia nggak menjual dirinya, dia menjual merek Caesar. Dia bertaruh kalau nama Caesar itu masih punya kekuatan magis. Dan dia benar. Luar biasa. Dengan uang pinjaman itu, dia bayar semua warga seperti yang dijanjikan. Dalam sekejap, dia jadi pahlawan rakyat. Sementara Anthony yang menahan uang negara malah kelihatan serakah. Cerdik sekali. Oke, jadi ada Antony yang murka, Octavianus yang populer. Siapa lagi? Para konspirator mereka belum tamat kan? Jauh dari tamat. Marcus Brutus dan Cassius sudah kabur ke Provinsi Timur. Di sana mereka mengumpulkan pasukan terbesar dalam sejarah Romawi. Berapa banyak? Sekitar 100.000 tentara. Mereka siap untuk perang. Lalu ada juga Lepidus, sekutu Caesar lainnya. Dia punya beberapa legiun pasukan. Dan di tengah semua jenderal ini, ada satu orang yang senjatanya cuma kata-kata. Cicero. Betul, Cicero, orator ulung, pemimpin de facto Senat. Tujuannya satu, mengembalikan kekuasaan Senat. Caranya, politik adu domba. Dia lihat Octavianus ini pion yang bisa dimanfaatkan. Oh, dia mau pakai Octavianus untuk melawan Antony. Tepat. Rencananya, dukung Octavianus untuk hancurkan Antony. Setelah Antony kalah, menyingkirkan Octavianus yang masih muda itu kan gampang. Begitu pikirnya. Oke, jadi petanya jelas. Semua lawan Octavianus punya pasukan, kekayaan, pengalaman. Dia cuma punya satu aset, nama Caesar. Tapi Anda bilang, nama itu senjata paling mematikan. Tepat sekali. Dan apa yang terjadi 15 tahun berikutnya adalah bukti nyata kekuatan nama itu. Nah, di sini ceritanya jadi sangat menarik. Gimana seorang remaja bisa menyingkirkan semua veteran ini satu persatu? Langkah pertamanya, dia ikut permainan Cicero, kan? Iya. Dia biarkan Cicero dan Senat berpikir mereka bisa mengendalikannya. Senat memberinya wewenang resmi, memberinya pasukan, dan mengirimnya melawan Mark Antony. Mereka pikir setelah itu anak ini bisa disuruh pulang. Tapi ternyata tidak. Tunggu, jadi setelah Senat membantunya melawan Antony, Octavianus langsung berbalik dan beraliansi dengan Antony? Loh iya, Itu kan pengkhianatan luar biasa, kok bisa? karena Octavianus sadar Senat cuma manfaatin dia, jadi dia melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia temui Antony dan Lepidus, dan mereka membentuk triumvirat kedua. Itu semacam kediktatoran 3 orang ya? Betul, kediktatoran brutal. Mereka punya kekuasaan absolut untuk mengeksekusi siapapun yang mereka mau. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah menyusun daftar orang yang harus dibunuh. Benar, sekitar sepertiga Senat dieksekusi, hartanya disita. Dan korban pertama dalam daftar itu, Cicero. Orang yang tadinya merasa bisa memperalat Octavianus. Pelajaran yang sangat mahal tentang meremehkan seorang anak kecil. Tepat. Setelah bersih-bersih di Roma, mereka mengalihkan perhatian ke timur, ke Brutus dan Cassius. Betul. Tahun 42 SM, di pertempuran Filipi, pasukan mereka menghancurkan pasukan para konspirator. Brutus dan Cassius bunuh diri. Ancaman terakhir bagi kekuasaan mereka lenyap. Dan dunia Romawi pun dibagi 3. Octavianus dapat Roma, Lepidus yang paling lemah dapat Afrika, sementara Antony ambil bagian paling kaya, Mesir dan seluruh wilayah timur. Seharusnya bisa stabil, tapi kekuasaan absolut tidak suka dibagi. Lepidus yang pertama disingkirkan. Dia coba menantang Octavianus, tapi pasukannya membelot begitu saja. Terlalu lemah. Jadi tinggal 2 raksasa, Octavianus di barat dan Antony di timur. Panggung untuk perang sipil terakhir sudah siap. Puncaknya di pertempuran Actium 31 sebelum Masehi. Sebuah pertempuran laut yang menentukan. Pasukan Octavianus dipimpin jenderalnya yang brilian, Marcus Agrippa, menghancurkan total angkatan laut Antony dan Ratu Cleopatra. Mereka kabur, tapi akhirnya bunuh diri juga kan? Iya, tak lama kemudian keduanya bunuh diri. Ke Roma sebagai penguasa tunggal. Dia diberi gelar Augustus Kaisar, Kaisar Romawi pertama. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana dia melakukannya? Keberuntungan? Kejeniusan? Atau semua ini karena Jenderal Agrippa? Jawaban singkatnya, semua faktor itu berperan. Dia cerdas, kejam, dan sangat beruntung.
Dan tanpa Agripa, mungkin dia tidak akan menang. Tapi tidak ada satupun dari faktor itu yang cukup untuk menjelaskan kemenangannya yang begitu total. Jadi, apa penjelasan sesungguhnya? Penjelasan sesungguhnya, seperti yang kita singgung di awal, terletak pada kekuatan sebuah mitos. Mitos Julius Caesar. Oke, mari kita bedah argumen ini. Apa maksudnya mitos Caesar? Bagaimana kematiannya menciptakan mitos sekuat itu? Para konspirator pakai ketakutan ini sebagai pembenaran, kan? Iya, betul. Tapi cara dia dibunuh justru membuyarkan argumen itu. Maksudnya? Fakta bahwa dia dibunuh tanpa pengawalan di dalam gedung Senat oleh orang-orang yang sudah dia ampuni, itu justru membuktikan ke rakyat bahwa dia tidak berniat jadi tiran. Kalau iya, dia pasti akan melindungi dirinya lebih balik. Masuk akal. Kesadaran ini menciptakan gelombang rasa bersalah yang luar biasa di kalangan rakyat. Mereka merasa keraguan kitalah yang membunuh pahlawan kita. Tepat. Dan ketika wasiatnya yang super dermawan itu dibacakan, rasa bersalah dan cinta mereka meledak. Caesar berubah dari jenderal menjadi martir, menjadi dewa. Dan rasa bersalah kolektif ini yang melumpuhkan musuh-musuh Octavianus. Secara psikologis ya, coba lihat para konspirator, Brutus misalnya. Dia membunuh Caesar untuk menyelamatkan Republik. Tapi setelah mitos baru ini muncul, argumennya runtuh. Dia jadi ragu-ragu. Dia nggak bisa memimpin pasukannya ke Roma karena itu akan membuatnya terlihat persis seperti tiran yang dia tuduhkan pada Caesar. Jadi mereka cuma bisa pasif menunggu kehancuran. Betul. Oke, itu untuk musuh Caesar. Tapi bagaimana dengan Mark Antony? Dia kan sekutu terdekat Caesar. Seharusnya mitos ini membantunya dong? Nah, ini pertanyaan bagus. Bagi Antony, masalahnya beda tapi sama-sama fatal. Dia tidak dilumpuhkan rasa bersalah, tapi oleh obsesi. Dia terobsesi membuktikan ke dunia bahwa dialah pewaris sejati Caesar, bukan Octavianus. Dan obsesi ini yang menghancurkannya? Obsesi ini yang membuatnya mengambil serangkaian keputusan buruk. Dia coba meniru kampanye militer Caesar ke Parthia. Gagal total. Dia menikahi Cleopatra, kekasih Caesar, tapi untuk itu dia harus menceraikan Octavianus, saudari Octavianus. Itu penghinaan publik yang besar. Dan puncaknya, wasiatnya sendiri yang dibocorkan Octavianus. Dia mewariskan provinsi Romawi ke anak-anaknya dengan Cleopatra. Benar sekali. Itu tindakan ilegal. Itu memberi Octavianus pembenaran sempurna untuk menyatakan perang. Bukan sebagai perang sipil, tapi perang suci melawan ratu asing. Antony, dalam usahanya untuk menjadi Caesar, justru menghancurkan dirinya dengan bayang-bayang Caesar. Jadi, jika musuh-musuhnya lumpuh atau buta karena obsesi, apa yang membuat Octavianus beda? Dia kan bukan jenderal sehebat Caesar atau orator sehebat Antony. Dia punya sesuatu yang tidak dimiliki lawannya. Keyakinan yang dingin, tenang, dan mutlak bahwa dialah pewaris yang ditakdirkan. Maksudnya? Dia tidak mencoba menjadi Caesar. Dia percaya takdirnya adalah menyelesaikan misi ayahnya, memulihkan republik, dan membawa perdamaian. Dan keyakinan pada misi ini yang jadi perakat hubungannya dengan orang seperti Agripa. Itu menjelaskan kenapa jenderal sehebat Agripa bisa begitu setia. Tepat sekali. Mereka tidak berjuang untuk seorang bos. Mereka berjuang untuk warisan Caesar, untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Keyakinan inilah yang memberi Octavianus keberanian untuk terus bertindak saat yang lain ragu. Dan rakyat Roma pun merasakan hal yang sama. Iya, mereka mengizinkan Octavianus melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi. Dia menjadikan Mesir properti pribadinya, membentuk tentara profesional yang loyal hanya kepadanya, bukan ke Senat. Mereka biarkan itu terjadi karena mereka percaya misinya suci. Ya. Ironisnya, kepercayaan buta untuk memulihkan republik inilah yang pada akhirnya memungkinkan Octavianus menghancurkan sisa-sisa republik dan memusatkan semua kekuasaan di tangannya. Mitos Caesar telah melahirkan seorang kaisar. Setelah berkuasa selama 40 tahun yang relatif damai, Augustus, nama baru Octavianus, menghadapi masalah terakhirnya, suksesi. Dia ingin merancang sistem yang sempurna untuk memastikan stabilitas ini abadi. Rencananya bukan berdasarkan garis keturunan, tapi dengan mengadopsi orang paling kompeten di Roma. Dia bahkan sudah punya kandidat ideal jangka panjang. Germanicus, jenderal muda yang brilian, sangat mirip Julius Caesar. Tapi Germanicus masih terlalu muda kan? Betul. Jadi Augustus membuat rencana transisi. Dia memilih anak tirinya, Tiberius, seorang jenderal yang kompeten tapi tidak populer, sebagai jembatan,
kaisar sementara sebelum tahta diwariskan ke Germanicus. Sebuah rencana yang terdengar sempurna di atas kertas. Tapi ambisi manusia selalu merusak rencana yang paling sempurna sekalipun ya. Selalu. Tiberius tidak suka jadi pemegang tahta sementara. Menurut sumber-sumber kuno, Tiberius diduga mengatur agar Germanicus dan keluarganya dibunuh. Wow! Dengan pewaris idealnya lenyap, Tiberius yang semakin pahit malah menunjuk Caligula yang terkenal kejam dan tidak stabil sebagai penerusnya. Dalam satu generasi, sistem yang dirancang dengan cermat itu langsung runtuh. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Sistem yang dirancang oleh kaisar pertama dan terbesar Roma untuk melestarikan stabilitas justru langsung dirusak oleh kelemahan dan ambisi manusiawi dari penerus pertamanya. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar, yang relevan sampai hari ini. Dapatkah sebuah sistem, betapapun jeniusnya dirancang, benar-benar bertahan dari sifat dasar manusia yang berkuasa? Apakah warisan seorang tokoh besar pada akhirnya selalu ditakdirkan untuk dirusak oleh mereka yang datang setelahnya?